Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas soal tentang pengendapan dari suatu kelarutan. Nah, soalnya adalah untuk mengetahui terbentuk atau tidak terbentuknya endapan PbI2, campurkan 50 ml larutan PbNO3 2 kali 0,01 molar dengan 100 ml larutan NaI 0,1 molar. Dari percampuran kedua senyawa tersebut, apakah terbentuk endapan PbI2? Nah, masih ingat ya, untuk menentukan suatu senyawa yang terlarut itu terbentuk endapan atau tidak, kita harus membandingkan antara QSP dengan si KSP atau QC dengan si KSP-nya sendiri. Nah, jika QC-nya itu lebih besar dari KSP, maka nanti akan membentuk suatu endapan. Kemudian, jika QC-nya itu sama dengan KSP-nya, maka nanti tepat jenuh ya, artinya tidak larut juga tidak mengendap. Tapi kalau QC-nya itu kurang dari KSP, maka nanti akan larut. Nah, jadi penambahan PbNO3 2 kali dan NaI apakah membentuk suatu endapan? Nah, kita cari dulu. Di dalam PbI2 itu akan terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2I-. Nah, di dalam PbNO3 2 akan terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2NO3-. Artinya, dari penambahan PbNO3 2 itu sama-sama menghasilkan ion Pb. Kemudian, NaI, natrium iodida, diurai akan menghasilkan Na plus ditambah I-. Nah, artinya penambahan NaI juga akan menghasilkan ion selama berupa I-. Sehingga kita perlu mencari nih konsentrasi dari masing-masing Pb2 plus sama I-nya. Karena menentukan QC itu sama halnya dengan menentukan KSP. Kita harus bikin dulu nih persamaan QC-nya. QC-nya dari si PbI2. Nah, yaitu hasil kali ionnya konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi I-nya pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Nah, kita harus cari dulu nih konsentrasi Pb12-nya berapa, I-nya berapa. Nah, konsentrasi Pb2 plus itu sama halnya dengan konsentrasi PbNO3 2. Kenapa? Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, ya kan? Nah, berarti pasti sama. Karena terjadi penambahannya dicampurkan dengan natrium iodida, sehingga kita harus cari dulu molaritas campurannya, yaitu 0,01 kali volumenya dia adalah 50 dibagi volume total, yaitu 150. Yaitu 0,01 kali 50 dibagi dengan 150. Hasilnya adalah 0,003. 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita juga harus mencari konsentrasi dari I-nya, yaitu 0,1 kali 100 dibagi V totalnya 150. 0,1 kali 100 dibagi dengan 150. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Kita masukin ke nilai sini, yaitu Pb2 plusnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3, sedangkan I-nya adalah 6
kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 3, 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, sehingga 36 kali 3 itu 108 dikali 10 pangkat min 7, atau kita sederhanakan menjadi 1,08 kali 10 pangkat min 5. Sehingga di sini kalau kita bandingkan QC-nya dari PBI 2 itu kan 1,08 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan KSP-nya yang terbentuk adalah 6 kali 10 pangkat min 9. Artinya QC-nya di sini lebih besar. Sehingga karena QC itu lebih besar dari KSP, maka akan membentuk suatu endapan. Itu ya. Kemudian dalam suatu larutan terdapat ion Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+ dengan konsentrasi yang sama. Apabila larutan tersebut ditetesi dengan larutan natrium sulfat, maka zat yang mula-mula mengendap adalah, nah, berarti sama, kita harus mencari dulu perbandingan antara QC dengan KSP-nya. Nah, masing-masing kan sudah diketahui nih, yaitu KSP-nya masing-masing. Nah, berarti karena konsentrasinya sama, kita cari aja yang kelarutannya paling sedikit, kelarutannya paling kecil ya, maka dia akan sangat mudah mengendap. Nah, gimana cara mencari kelarutan masing-masing? Ya udah, kita cari kelarutannya, masukin ke rumus KSP. BaSO4. BaSO4 ini ada berapa ion? Ini ada 2 ion ya. Sehingga nanti rumus KSP-nya adalah S kuadrat. 1,1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Sehingga S-nya adalah akar 1,1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang B, CaSO4 itu juga 2 ion ya. Nah, CaSO4 ini juga 2 ion, sehingga KSP-nya adalah S kuadrat. 2,4 kali 10 pangkat min 10 S kuadrat, sehingga S-nya adalah akar 2,4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang C, SrSO4, strontium sulfat, ini juga mengandung 2 ion. KSP-nya berarti sama, S kuadrat, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan S kuadrat, sehingga S-nya adalah akar 2,5 kali 10 pangkat min 3,5. Kalau yang D, timbal sulfat, ini juga memiliki 2 ion, sehingga KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, berarti 1,7 kali 10 pangkat min 8 sama dengan S kuadrat, berarti kelarutannya adalah akar 1,7 kali 10 pangkat min 4. Nah, siapa nih yang kelarutannya paling kecil? Kita lihat aja dari pangkatnya, ya kan? A pangkatnya min 5, B juga min 5, C min 3,5, D min 4, sehingga yang paling kecil antara A sama B nih. Nah, kita lihat akarnya, akar 1,1 sama akar 2,4, berarti yang paling kecil adalah yang barium sulfat, sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.